Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alisa Putrianani Indra, NIM 19042102. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi statistik sosial terkait regresi intervening dan regresi moderasi. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu regresi intervening. Contoh kasusnya di sini, seorang dosen ingin meneliti sebuah jurnal dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap motivasi serta dampak bagi kinerja guru di SMA Negeri 1 Kota A. Adapun hipotesisnya diuji dengan yang pertama, pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap motivasi. Yang kedua, pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja dan motivasi terhadap kinerja guru. Dan yang ketiga, pengaruh gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja melalui motivasi terhadap kinerja guru. Langkah-langkahnya menyelesaikan regresi intervening atau analisis jalur ini adalah: yang pertama, masukkan data yang akan diuji. Lalu yang kedua, klik variable view, isikan kolom-kolom yang tersedia sebagaimana petunjuk di bawah ini. A. Kolom name diisikan dengan X1, X2, Y, dan Z. B. Kolom label untuk gaya kepemimpinan atau X1, lingkungan kerja X2, motivasi Y, dan kinerja guru Z. Yang C. Kolom lainnya abaikan karena sudah otomatis menyesuaikan data yang dipakai. Yang ketiga, klik data view, kemudian isikan data sesuai nama variabel penelitian, seperti pada gambar yang ada di bawah ini. Yang keempat, jika data sudah benar, maka selanjutnya klik menu Analyze Regression, lalu Linear. Lalu yang kelima, maka muncullah kotak dialog Linear Regression. Selanjutnya, klik gaya kepemimpinan X1 dan lingkungan kerja X2. Masukkan ke kotak Independence. Kemudian, klik motivasi Y kepada kotak Dependent. Selanjutnya, jika sudah benar, maka klik OK. Dan muncullah output SPSS atau regresi model 1 seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Lalu selanjutnya untuk regresi model 2, caranya sama, yaitu klik menu Analyze Regression lalu Linear. Muncul kotak dialog Linear Regression. Kemudian klik Reset. Selanjutnya, klik gaya kepemimpinan X1, lingkungan kerja X2, dan motivasi Y pada kotak independen. Kemudian klik kinerja guru Z pada kotak dependen. Terakhir adalah klik OK, maka akan keluar output SPSS atau regresi model 2 seperti pada gambar yang ada di bawah ini. Bisa teman-teman amati. Selanjutnya masuk kepada regresi moderasi. Contoh kasusnya di sini, seseorang akan menguji apakah benar resiliensi menjadi moderator dampak stresor terhadap depresi. Resiliensi adalah daya lenting seseorang untuk bangkit kembali setelah terpuruk. Stresor dioperasikan sebagai akumulasi kejadian-kejadian menekan yang dialami individu dalam periode tertentu, seperti kematian orang terdekat, kesulitan keuangan, bermasalahan dengan teman, dan sebagainya. Depresi adalah gangguan mental yang ditandai oleh berbagai simptom psikologi seperti putus asa, hilang nafsu makan, tidak bisa tidur, dan sebagainya. Hipotesis yang diajukan adalah resiliensi menjadi moderator hubungan antara stresor dan depresi, atau bisa juga dikatakan dalam konsep regresi, resiliensi moderator dampak stresor terhadap peningkatan depresi. Bisa juga lebih detail, stresor pada individu yang demikian memiliki resiliensi rendah akan mengakibatkan atau meningkatkan depresi individu. Sebaliknya, stresor yang dialami individu tidak mengakibatkan atau meningkatkan depresi. Semuanya intinya sama, bahwa penekanan stresor terhadap depresi tergantung pada resiliensi individu. Adapun langkah-langkah menyelesaikan regresi moderasi melalui SPSS ini adalah: yang pertama, menyiapkan data, lalu yang kedua, membuat variabel produk. Kita akan membuat variabel baru namanya produk yang merupakan perkalian antara variabel independen, dalam hal ini stresor, dan moderator yang dalam hal ini resiliensi. Caranya klik transform, lalu compute. Lalu tuliskan produk pada target variabel. Buatlah persamaan matematik untuk menghitung perkalian antara stresor dan resiliensi.
Yang ketiga, menganalisis melalui regresi. Sekarang kita akan menganalisisnya melalui regresi. Regresi yang kita terapkan adalah regresi berjenjang, sehingga langkah dilakukan secara bertahap dalam memasukkan prediktor dalam regresi. Karena jumlah prediktornya ada 3, yaitu termasuk produk, maka tahap regresi akan kita lakukan dalam 3 tahap. Dalam membaca output, kita melihat pada 2 tabel, yaitu gambar 4 yang menjelaskan model summary, pada gambar 5 koefisien. Bisa sama-sama kita lihat pada gambar yang ada di bawah saya. Pada gambar 4 terlihat ada 3 jenis model, yaitu model 1 hingga 3 yang sesuai dengan prediktor yang masuk pada regresi. Ketika model 1 yang berisi stresor saja, sumbangan prediktor sebesar 27,1%. Nilai F sebesar 6.695. Artinya, stresor dapat memprediksi depresi secara signifikan. Model 2 resiliensi sudah memasuki lapangan regresi. Rupanya, resiliensi juga mampu memprediksi depresi dengan baik. Buktinya, sumbangan efektif dari 27,1% mampu menjadi 56,9%. Sumbangan ini cukup signifikan dengan terlihat dari FC yang sama dengan 11,746 yang signifikan. Model 3 setelah ini, di lapangan regresi ada stresor dan resiliensi produk, lalu masuk ke dalamnya. Rupanya produk juga tidak akan kalah dengan sebelumnya. Gambar 5 menunjukkan bahwa prediksi masing-masing prediktor. Kita fokuskan pada model 3 karena model ini di dalamnya termuat semua prediktor. Dari tabel kita ketahui bahwa persamaan regresi yang dapat diketahui adalah Y sama dengan min 1852 ditambah 1947 X1 ditambah 0,742 X2 dikurang 0,257 X1 X2. X1 adalah stresor, lalu X2 adalah resiliensi. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.